Big Movie FIFA World Cup. Ada satu karakter tim yang selalu ditakuti dalam setiap Piala Dunia, bukan kerana mereka memiliki pemain terbaik, bukan kerana mereka memiliki sejarah terbesar, dan bukan pula kerana mereka datang sebagai kandidat juara. Namun justru sebaliknya, mereka datang tanpa mahkota, tanpa ekspektasi, tanpa beban. Akan tetapi, ketika turnamen berakhir, mereka sering meninggalkan jejak kehancuran yang tidak mampu dilupakan dunia sepak bola. Ketika tim-tim besar sibuk memikirkan cara menjadi juara dunia, tim jenis ini hanya memikirkan satu hal, membunuh mimpi tim unggulan. Tahun 2002 adalah contoh paling tepat bagaimana tim ini bekerja, di antara korbannya adalah Italia. Generasi emas Italia harus hancur di babak 16 besar. Seolah sedang mimpi buruk, mereka kalah dari Korea Selatan. Christian Vieri tertunduk, Alessandro Del Piero kehilangan kesempatan mengejar kejayaan, Gianluigi Buffon hanya bisa memandangi bola yang bersarang di gawangnya. Beberapa hari kemudian, giliran Spanyol yang menjadi korban. Raul Gonzalez menangis dan dunia mulai bertanya, apa yang sebenarnya sedang terjadi di Korea Selatan? Tetapi kegilaan tim perusak di Piala Dunia 2002 belum usai. Ketika para pengamat masih sibuk menjelaskan bagaimana Italia bisa kalah, tokoh antagonis berikutnya diam-diam sedang bergerak dari sisi lain bagan. Turki melesat tak terbendung, dan sebelum turnamen berakhir, hampir seluruh prediksi Piala Dunia 2002 sudah hancur berkeping-keping. Jepang disingkirkan, Senegal dihentikan, dan untuk pertama kalinya, dua kekuatan non-unggulan berhasil mengacaukan keseimbangan turnamen. Di semifinal, panggung akhirnya mempertemukan dua dunia yang berbeda, Brazil dan Jerman sebagai pewaris tahta sepak bola dunia, Korea Selatan dan Turki sebagai perusak alur cerita. Namun menariknya, kehadiran tokoh antagonis tidak pernah membuat penonton marah, justru sebaliknya. Mereka membuat Piala Dunia semakin sulit ditinggalkan karena sejak Italia tersingkir dan Spanyol tumbang, tak ada lagi yang benar-benar yakin terhadap prediksinya sendiri. Logika di atas kertas dan nilai pasar mulai kehilangan kekuasaan, dan sejak saat itulah, setiap pertandingan berubah menjadi misteri. Dalam setiap cerita besar, perhatian penonton hampir selalu diarahkan kepada tokoh utama. Fokus kita tertuju untuk mengikuti perjalanan mereka sejak awal. Kita hafal nama-nama mereka, kita mengenal kekuatan mereka dengan sangat detail. Kita sangat yakin merekalah yang akan mengendalikan jalannya cerita piala hingga akhir. Namun, sebuah cerita tidak pernah menjadi menarik hanya kerana memiliki tokoh utama yang kuat dan tak terkalahkan serta tanpa celah. Sebab jika semua berjalan sesuai rencana, maka tidak ada alasan bagi penonton untuk merasa tegang. Adapun tujuan sebuah pertunjukan yang dikemas untuk memaksimalkan profit bukanlah untuk menghasilkan pemenang. Produser bahkan tidak peduli hasil akhir, tapi mereka lebih peduli dengan perhatian penonton dan kejutan yang akan terjadi. Dan jika tidak ada kejutan, maka produserlah yang akan menciptakan kejutan-kejutan. Tak ada produser yang menginginkan jalan cerita yang bisa ditebak sejak menit pertama. Tidak ada penonton yang rela menghabiskan waktu berbulan-bulan hanya untuk menyaksikan sesuatu yang hasil akhirnya sudah diketahui sejak awal. Karena itu, setiap cerita besar selalu membutuhkan ancaman terhadap tokoh utamanya, dan Piala Dunia bekerja dengan cara yang sama. Bayangkan jika seluruh tim unggulan selalu menang, Brazil mengalahkan semua lawannya, Jerman melaju tanpa hambatan, Argentina selalu menang sesuai prediksi. Lalu apa yang tersisa untuk dibicarakan? Apa yang tersisa untuk diperdebatkan? Bagi para pemain, tujuan mereka sederhana, menang. Bagi pelatih, tujuan mereka juga sama, menang. Bagi federasi nasional, target mereka adalah trofi. Namun bagi penyelenggara turnamen, ada ukuran keberhasilan lain yang tidak kalah penting, yaitu perhatian publik, rating siaran, nilai sponsor, dan miliaran dolar yang berputar selama kompetisi berlangsung.
Namun ada satu persoalan yang membuat kisah para tokoh antagonis tidak pernah sesederhana dongeng underdog yang mengalahkan raksasa. Karena setiap kali sebuah kejutan terlalu besar terjadi, selalu muncul satu pertanyaan yang sama. Apakah ini murni keajaiban olahraga ataukah ada kekuatan lain yang ikut bermain di belakang layar? Korea Selatan berhasil menumbangkan Italia, kemudian menumbangkan raksasa lainnya Spanyol. Namun ketika bertemu Jerman di semifinal, cerita itu berakhir. Turki juga demikian. Mereka mengacaukan jalur kompetisi sejak babak gugur, namun langkah mereka dihentikan Brazil sebelum mencapai partai puncak. Seperti di alur cerita filem, tokoh antagonis tidak diciptakan untuk memenangkan cerita. Mereka diciptakan untuk membuat cerita menjadi layak ditonton. Menariknya, sejarah menunjukkan bahwa tokoh antagonis hampir selalu berhenti tepat sebelum garis akhir. Seolah-olah tugas mereka memang bukan mengangkat trofi, melainkan memastikan perjalanan menuju trofi itu dipenuhi kejutan. Apakah itu sekedar kebetulan atau memang setiap cerita besar membutuhkan kekacauan yang terukur agar tetap menarik untuk ditonton? Antara konspirasi atau keajaiban sepak bola. Di balik gemuruh supporter Red Devils yang memerahkan Stadion Daejeon, tersimpan salah satu konspirasi terbesar yang pernah tercatat dalam sejarah sepak bola. Korea Selatan memang bermain dengan determinasi tinggi sepanjang turnamen, namun mari kita jujur, perjalanan mereka menuju semifinal tidak pernah lepas dari bau menyengat polemik dan skandal. Laga babak 16 besar melawan Italia bukan lagi sekedar pertandingan sepak bola, lebih tepat dikatakan sebagai sebuah eksekusi di lapangan hijau. Lebih dari 2 dekade berlalu, luka malam itu masih basah dan terus diperdebatkan. Mari kita bedah kejanggalannya satu persatu. Pertama, tackle keras dan siku para pemain Korea Selatan yang menghantam wajah punggawa Italia dibiarkan begitu saja oleh wasit Biron Moreno. Gianluca Zambrotta di tackle brutal dari belakang tanpa ada satu kartu merah. Francesco Coco bersimbah darah di kepalanya, namun peluit wasit tetap hening. Puncaknya ketika di babak perpanjangan waktu, Francesco Totti dijatuhkan dengan keras di dalam kotak penalti Korea Selatan. Alih-alih memberi penalti untuk Italia, Biron Moreno justru berlari mendekat, merogoh saku dan mengacungkan kartu kuning kedua untuk Totti kerana dianggap melakukan diving. Dunia terperangah, Italia bermain dengan 10 orang. Ketidakadilan belum selesai. Italia menolak menyerah. Melalui skema serangan balik, Damiano Tommasi berhasil lolos dan mencetak golden goal yang seharusnya menyudahi pertandingan untuk kemenangan Italia. Tapi apa yang terjadi? Hakim garis mengangkat bendera offside. Padahal dalam tayangan ulang, Tommasi berdiri sangat bersih di belakang bek lawan. Gol sah Italia dirampok di depan mata miliaran penonton dunia. Sederet keputusan wasit Biron Moreno yang selalu menguntungkan tuan rumah akhirnya memuncak pada menit ke-117. Lompatan An Jung-won berhasil mengoyak gawang Gianluigi Buffon. Hasil akhirnya kita tahu, sang raksasa Italia pulang membawa amarah dan air mata, sementara Korea Selatan melaju, meninggalkan noda hitam yang tidak pernah akan bisa dihapus dari sejarah sepak bola dunia. Jika itu hanya terjadi sekali, mungkin sejarah akan menganggapnya sebagai kesalahan manusiawi. Dunia mungkin akan melupakannya, namun kebetulan yang terlalu sering berubah menjadi sebuah konspirasi. Hanya dalam hitungan hari, drama yang sama kembali diputar. Di babak perempat final, giliran generasi emas Spanyol yang digiring ke dalam jebakan. Kali ini, giliran wasit asal Mesir, Gamal Al-Gandor yang menjadi sorotan utama. Spanyol tidak hanya bertanding melawan 11 pemain Korea Selatan di lapangan, tetapi juga melawan keputusan-keputusan yang tidak masuk akal. 2 gol sah Spanyol dianulir secara brutal oleh perangkat pertandingan. Pertama, gol bunuh diri dari pemain Korea Selatan dibatalkan kerana wasit menganggap Ivan Helguera melakukan pelanggaran fiktif. Kedua, dan yang paling membuat publik Spanyol naik pitam, sundulan maut Fernando Morientes di babak perpanjangan waktu dinyatakan tidak sah. Hakim garis mengklaim bola umpan Joaquin Sanchez telah keluar dari garis lapangan. Padahal, siaran ulang televisi menunjukkan dengan sangat jelas bola masih aktif jauh dari garis putih. Laga pun dipaksa berlanjut hingga drama adu penalti. Hasilnya, Spanyol tumbang. Sekali lagi,
Korea Selatan lolos dengan cara yang memicu kecurigaan global. Hingga hari ini, lebih dari 2 dekade berlalu, para mantan pemain Spanyol masih mengutuk malam kelam di Gwangju sebagai salah satu perampokan paling terang-terangan dalam sejarah Piala Dunia. Sekali lagi, dunia terbelah menjadi 2 kubu. Mereka yang merayakan keajaiban sang kuda hitam Asia dan mereka yang muak melihat sportivitas yang dikorbankan demi sebuah kesuksesan instan. Namun kisah para tokoh antagonis tahun 2002 tidak berhenti di Korea Selatan. Di belahan bagan yang lain, Turki sedang menulis cerita yang tidak kalah mengejutkan sekaligus dipenuhi bara polemik. Mereka bukan favorit, mereka bukan kandidat juara. Bayangkan, Turki datang ke turnamen ini setelah absen selama 48 tahun dari Piala Dunia. Nyaris tak ada yang menempatkan mereka sebagai ancaman serius. Bahkan di internal tim, mereka hancur secara politik. Skuad mereka terbelah kerana isu fundamentalisme agama antara sang kapten Hakan Sukur dan pemain-pemain sekuler. Namun, di atas lapangan hijau, mereka menjelma menjadi monster taktis yang menolak tunduk pada tim manapun. Perjalanan Turki bukan tanpa air mata. Di laga pertama fase grup, dunia menyaksikan bagaimana mereka dirampok oleh raksasa Brazil. Pelanggaran di luar kotak penalti dihadiahi penalti gaib. Puncaknya, aksi teatrikalkan dari legenda Brazil Rivaldo. Bola tendangan bek Turki Hakan Unsal hanya mengenai paha Rivaldo, namun Rivaldo jatuh berguling sampai memegang wajahnya seolah terkena hantaman peluru. Wasit tertipu, Unsal diganjal kartu merah dan Turki dipaksa kalah. Dunia mengutuk Brazil, namun Turki menolak mati sebagai korban. Mereka bangkit, mengamuk, menyingkirkan satu demi satu lawan yang menghadang. Tuan rumah Jepang dibungkam 1-0 di hadapan publiknya sendiri lewat sundulan Umid Dafala. Tim kejutan Afrika iaitu Senegal dihentikan langkahnya secara dramatis lewat golden goal ikonik Ilham Mansis. Dan untuk pertama kalinya dalam sejarah sepak bola modern, Turki berhasil menembus 4 besar Piala Dunia, menentang balik semua pengamat yang mengira mereka hanya tim pelengkap turnamen. Akan tetapi ketika perjalanan epik itu mencapai babak semifinal, cerita mulai berubah. Dongeng indah para underdog harus berbenturan dengan kenyataan pahit industri sepak bola. Brazil bukan sekadar tim sepak bola. Ini adalah mesin wang global yang dipenuhi mega bintang seperti Ronaldo Nazario, Rivaldo, Ronaldinho hingga Roberto Carlos. Mereka adalah nama-nama yang secara tidak langsung menjual jutaan tiket stadion, menggerakkan sponsor raksasa dan mengamankan rating siaran televisi di seluruh penjuru dunia. Yang menarik, perdebatan yang lahir dari laga semifinal ini tidak meledak sekasar kontroversi Korea Selatan saat menjegal Italia atau Spanyol. Tidak ada gol bersih yang dianulir secara mencolok, tidak ada kartu merah fiktif. Namun, bagi banyak pengamat taktis saat itu, ada kejanggalan kasat mata yang berjalan sepanjang 90 menit pertandingan. Sebuah bias yang bekerja secara halus lewat peluit wasit asal Denmark, Kim Milton Nielsen. Standar pelanggaran di lapangan mendadak terasa berbeza. Kontak-kontak fisik keras dari para pemain Brazil yang biasanya dihukum di laga lain saat itu dibiarkan mengalir begitu saja. Agresivitas lini tengah Turki untuk meredam kreativitas Seleção diredam secara perlahan lewat keputusan-keputusan kecil yang merugikan momentum mereka. Ketika sistem membiarkan pertandingan berjalan tanpa perlindungan ketat terhadap taktik kolektif, maka ritme permainan perlahan tapi pasti akan menguntungkan tim yang memang lebih superior secara individu. Di atas kertas, laga berakhir 1-0 lewat gol ikonik ujung kaki Ronaldo. Brazil melaju ke final dan bisnis besar sepak bola dunia pun terselamatkan. 24 tahun setelah berlalu sejak Korea Selatan dan Turki mengacak-acak panggung Piala Dunia 2002, namun hingga hari ini, perdebatan tentang mereka belum benar-benar selesai. Sebagian melihatnya sebagai dongeng romantis terbesar dalam sejarah sepak bola. Sebagian lainnya melihat sebagai noda hitam yang merusak sportivitas demi rating dan bisnis. Tetapi, jika kita melihat lebih dalam, ada satu hal yang jauh lebih mengerikan daripada sekadar kontroversi wasit, sebab Korea Selatan dan Turki bukanlah kasus yang berdiri sendiri. Dari tahun 2005 hingga Qatar 2002, pola yang sama terus berulang dalam berbagai wajah yang berbeza, seolah-olah setiap edisi Piala Dunia memang sengaja melahirkan satu kekuatan baru untuk merusak tatanan yang sudah mapan. Sadar atau tidak, sepak bola modern bekerja layaknya panggung drama sutradara dunia.
Karakter underdog ini sengaja dipelihara, mereka diberi ruang untuk tumbuh, menjadi alat untuk memecah perhatian, menghancurkan raksasa yang membosankan dan menghidupkan gairah pasar baru. Namun ketika narasi mereka sudah mencapai titik klimaks, ketika rating televisi sudah di puncak dan misi bisnis sang sutradara selesai, para tokoh antagonis ini akan disingkirkan tanpa ampun di tepi gerbang final. Mereka tidak pernah diizinkan untuk benar-benar menang. Pertanyaannya, apakah mereka benar-benar tim kejutan yang berjuang dengan keringat, ataukah mereka hanya bidak catur yang sedang menjalankan peran di balik layar besarnya nama Piala Dunia? Tokoh utama datang dan pergi. Juara dunia berganti setiap 4 tahun, namun karakter perusak pesta ini selalu kembali dengan topeng yang berbeza. Dan kini, saat genderang perang Piala Dunia 2026 mulai ditabuh, kita mulai melacak jejak-jejak kemunculan tim perusak alur cerita. Sang antagonis baru sedang tumbuh diam-diam di sudut benua yang tidak kita duga. Siapa korban yang dipelihara selanjutnya dan bagaimana pola ini bekerja di tahun 2006 sampai 2022? Kita akan bedah konspirasi besarnya di episode berikutnya. Did you forget who I am?